Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2586 Mimpi Hebat Tanpa Batas. Dameng Wuji. Ye Chen membaca dalam hati, dan mengambil gulungan kuno dari rak buku. Di atasnya, ada segel dengan tulisan, hukum terlarang, yang terukir di atasnya. Dalam hal ini, dia tidak terkejut, seni abadi Dao Mimpi berbeda dari seni abadi biasa, melibatkan yang virtual dan yang nyata, diharapkan akan terdaftar sebagai hukum yang dilarang. Ye Chen menyikatnya dengan satu tangan, membuka segel volume rahasia, dan dengan lembut membuka halaman ada tulisan di dalamnya, tetapi kebenarannya salah, dan bahkan dengan penglihatannya, sulit untuk melihat dengan jelas. Melihat itu, pikirannya tertarik ke dalamnya. Muncul kembali di dalam tubuh, itu sudah menjadi dunia berkabut dikelilingi oleh awan dan kabut, samar-samar orang dapat melihat dunia besar, dengan banyak gunung, melintasi sungai Xiongjiang, dan roh surgawi yang tersisa, seperti negeri dongeng. Ye Chen duduk bersila dan mendengarkan dengan tenang suara langit yang gelap, yang semuanya merupakan wawasan leluhurnya. Untuk Dao of Dreams, dia telah terlibat. Di bidang ini, dia jauh lebih rendah dari Jining Xuang, tidak mungkin baginya untuk bermimpi kembali ke surga dari alam semesta lain, kemungkinan besar tidak akan kembali. Kali ini, dia mencoba seni peri Dao mimpi dengan dirinya sendiri, selain dari pemahamannya sendiri, dia juga Jining Xuang. Ada terlalu sedikit seni peri mimpi-mimpi di dunia, dan salah satunya langka, dan dia tidak akan membiarkannya pergi lengkap, itu adalah penyempurnaan dari jasa dan kebajikan. Berbicara tentang Jining Xuang, saya tidak dapat menahan diri untuk mengingat istri yang lembut itu lagi. Begitu banyak menantu perempuan milik Yao Qi yang paling menyakitkan, setidaknya, dan tidak akan memukulnya di kedua ujungnya selama 3 hari. Jika beruntung, Anda bisa mendapatkan beberapa keuntungan, seperti dalam mimpi. Setelah mengumpulkan pikirannya, keadaan pikirannya menjadi jernih kembali, dan dia berkonsentrasi pada pencerahan. Sangat disayangkan dia meremehkan Meng Dao, yang ilusi, nyata, dan ilusi. Ada terlalu banyak kebenaran ilusi, yang sulit untuk diketahui. Dengan bakatnya, dia tidak dapat menemukan sumber dari metode ini. Kali ini dia duduk, sebulan lagi. Pada saat ini, avatarnya yang tertinggal di Paviliun Sutra di lantai 7 telah menghilang, setelah itu avatarnya kembali setiap hari, dan dia benar-benar membaca setiap buku di Paviliun Sutra. Batu kecil ini benar-benar progresif. Guru di Yuan bergumam pelan dengan satu tangan di pipinya. Kitab suci Tao Ye Chen masih bersamanya. Orang ini bahkan tidak ingin memahami Tao. Naik dan jemput gadis-gadis. Namun, meskipun dia adalah kepala Paviliun Sutra, dia tidak memiliki token, jadi dia tidak bisa naik ke lantai 8, dan Ye Chen tidak turun, jadi dia benar-benar tidak memahaminya. Selama periode itu, banyak orang tua datang, tetapi mereka semua kembali dengan kecewa. Ada juga beberapa murid, terutama murid sejati yang paling peduli, selalu ada guru yang suka mencari kegembiraan, mereka sangat tidak percaya, dan mereka juga ingin berlatih dengan Ye Chen dan mencoba filmnya. Mengenai hal ini, Tuan Di Yuan memandang mereka dengan mata sipit, biografi sejati pertama dipukuli, di mana Anda memiliki kepercayaan diri untuk menjadi kejam. Masih gatal di sekujur tubuh. Pada bulan kedua, Peri Huasan bangun. Saat dia membuka matanya, cahaya pencerahan keluar. Cahaya di matanya lebih dalam, dan itu lebih seperti Dao Yun. Pencerahan di bulan Januari bukan lagi sebuah kebetulan, itu bisa disebut melawan langit. Ye Chen pintu lain yang terbuka untuknya benar-benar dalam dan tidak terbatas. Tuanmu, siapa yang begitu suci? Peri Huasan bergumam pelan lagi, dia yakin bahwa di belakang Ye Chen ada seorang ahli yang memiliki pemahaman tentang Tao, dan pencapaian alkimia bahkan lebih menakutkan, tidak ada yang mengajarkannya, dan bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melihat pintu lampu sedikit bergetar, dan Ye Chen turun. Namun, ketika Peri Huasan mengangkat alisnya, Ye Chen benar-benar menutup matanya, memegang gulungan kuno di satu tangan, bergumam di mulutnya, berjalan tanpa melihat Tao, dan rak buku terlempar baris demi baris. Mengapa? Seperti berjalan dalam tidur,
atau dengan kata lain, dia berjalan dalam tidur. Peri Huasan sedikit mengernyit, melirik gulungan yang dipegang Ye Chen, dan langsung mengerti bahwa dia pasti telah menipu dirinya sendiri ke dalam mimpi yang mencerahkan, dan pikirannya jatuh ke dalamnya, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Bukannya hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, dia, Dewi Huasan, telah melakukan jembatan ini, jika tidak, leluhur tidak akan mencantumkan janji mimpi besar sebagai teknik terlarang. Saat berbicara, deretan rak buku lainnya roboh. Batu kecil. Peri Huasan melangkah maju dan memanggil dengan lembut. Sayangnya, Ye Chen tidak menanggapi. Jika dia sedang tidur, dia akan bisa membangunkannya. Masalahnya, pikirannya sedang dalam mimpi, dan dia tidak bisa bangun hanya dengan menelepon. Tak berdaya, Peri Huasan mengambil sukin dan memetik senarnya. Suara merdu sitar terdengar segera. Itu adalah lagu peri yang membangunkan dunia. Meskipun tidak semisteri lagu peri Jeoyu, itu juga sangat luar biasa. Di masa lalu, sang dewi jatuh ke dalam mimpi, dan dia terbangun seperti ini. Belum lagi, suara pianonya masih sangat berguna. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia benar-benar berhenti, dan perlahan membuka matanya. Lautan dewa dalam kekacauan, dan kesadarannya bahkan lebih bingung. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras, dan matanya penuh dengan bintang emas. Bangun. Peri Huasan tersenyum, dan akhirnya menghela nafas lega, akhirnya menangkap bakat, jika menjadi bodoh karena mimpi, maka itu omong kosong. Sungguh cara mimpi yang misterius. Ye Chen menggosok alisnya, nadanya sangat mengejutkan, itu bisa menjebak pikirannya, bisa dibayangkan betapa menakutkannya mimpi besar Wuji ini, tanpa bantuan Peri Huasan, dewa tahu kapan dia akan melakukannya mampu bukan tidak mungkin terbangun dan terlelap dalam mimpi selamanya. Belum pernah melihat kata, seni terlarang. Para dewi, yang pernah menulis Dao, mengira mereka dapat memahami Dao mimpi, dan pada akhirnya, yang tidak keluar dari berjalan dalam tidur. Ye Chen dan para dewi kontemporer masih muda. Pernah ada generasi dewa yang menyombongkan diri bahwa dewa telah memberikan sumber daya mereka dan diam-diam menyadarinya selama 100 tahun. Ketika mereka tiba, mereka menjadi gila dan tidak mendapatkan kembali ketenangan mereka sampai mereka mati, meninggalkan penyesalan seumur hidup. Senior, yang menciptakan Great Dream Wuji. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru kepala generasi ke-9 Huasan. Peri Huasan melambaikan tangannya dan mengirim gulungan rahasia itu kembali ke lantai 9. Karena itu diciptakan oleh nenek moyang, kenapa tidak dibiarkan utuh? Di tahun-tahun terakhirnya, kepala sekolah dari 9 generasi, karena reaksi mimpi, dia menjadi bingung. Dia secara pribadi menghancurkan janji mimpi besar. Sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar memahaminya. Sebaliknya, banyak murid dan para tetua menjadi gila karenanya, jadi mereka terdaftar sebagai dilarang. Sayang sekali. Ye Chen menghela nafas, buku Dream Dao dan Immortal Art yang bagus hancur seperti ini. Ayo, mari kita lihat dulu. Peri Huasan menyerahkan sebuah gulungan kuno, di dalamnya sebenarnya ada potret wanita, masing-masing dengan postur anggun dan penampilan tiada taraf. Ye Chen meliriknya dan hampir mengira itu adalah edisi kolektor. Nah, jika Anda tidak mengenakan pakaian apapun, maka itu adalah edisi kolektor. Ada banyak keindahan di surga, dan ada banyak keindahan di dunia bawah. Surga ini juga tempat yang bagus untuk peri, semuanya adalah roh air. Dia terpesona oleh pemandangan itu. Pilih satu, aku akan menjadi makomblangmu, kata Peri Huasan sambil tersenyum. Ye Chen mengangkat kepalanya, dan langsung mengerti apa artinya, dia harus memilih seorang istri. Tak heran jika bakatnya begitu eye-catching, ia menjadi favorit, sebagai sesepuh, ia telah memikirkan segalanya, seperti acara seumur hidup ini, ia begitu peduli. Aku punya menantu perempuan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan berbicara dengan ketulusan dan kebenaran. Hanya bercanda, dia berani membawa satu kembali dari surga. Akan aneh jika istrinya tidak menendangnya sampai mati. Begitu banyak yang tidak berguna, jadi mengapa Anda tidak mengambil yang lain? Apakah kamu sudah menikah? Peri Huasan terlihat tidak percaya. Sudah dilakukan beberapa kali, kata Ye Chen, menundukkan kepalanya lagi, dan terus melihat keindahannya. Dia tidak kekurangan menantu perempuan, tetapi bakat dacu kurang dari mereka. Kemasi dan bawa kembali dengan mobil, dan tahun depan Anda bisa menggendong bayinya. Generasi dacu berikutnya akan bergantung pada mereka. Peri Huasan benar-benar berpengetahuan ketika dia digoda, dia telah mencapainya,
apa namanya beberapa kali, dengan tubuh kecilmu, bisakah kamu membuatnya seperti ini? Senior, dari keluarga mana peri ini? Ye Chen mendekat dan bertanya, menunjuk gulungan itu. Wanita dalam lukisan itu benar-benar cantik, dia satu-satunya yang memiliki animasi di jilid ini, dia menari dengan ringan di bawah bulan, bermandikan sinar bulan, dan kecantikannya seperti mimpi. Tidak heran dia begitu perhatian, bukan karena dia menyukai wanita dalam lukisan itu karena dia dilahirkan persis sama dengan reinkarnasi Dacu, mungkin dia adalah reinkarnasi Dacu. Murid peri Bixia. Peri Huasan berkata sambil tersenyum, mengapa, apakah hatimu tergerak? Melihat Ye Chen tidak mengalihkan pandangannya, peri Huasan tahu di dalam hatinya bahwa dia telah memutuskan bahwa ketika dia bebas suatu hari nanti, dia akan pergi ke alam abadi dan menculik murid peri Biou ke Huasan. Aku masih sangat menyukainya. Jika masalah ini bisa diselesaikan, maka itu akan menjadi mertuaku. Di sini, Ye Chen masih melihat-lihat gulungan gambar, berharap menemukan orang serupa lainnya. Keterampilan pertarungan 5 gunung suci akan datang, jangan mundur lagi dalam waktu dekat, guru besar ingin membawamu ke sana, kata peri Huasan lagi. Apa teknik pertarungan 5 gunung suci? Dongyue Taisan, Siwei Huasan, Nanyu Hengshan, Beiyue Hengshan, Zongyue Songshan, juga dikenal sebagai 5 gunung Sanxian, setiap 100 tahun, akan ada diskusi tentang cara bertarung, dan murid dari setiap sekolah akan mengambil bagian dalam pertempuran, berdasarkan ini. Qian Kun. Peri Huasan menjelaskan, pusat 5 gunung adalah tanah abadi Fengchan yang legendaris. Karena, saya akan pergi ke sana lebih sering, dan kapan saya keluar dari negeri peri itu, saya akan didorong kembali ke alam orang suci. Menarik. Ye Chen menyingkirkan gulungan itu, dan tidak ada pengantar gulungan rahasia di paviliun kitab suci Buddha ke tanah abadi Fengchan. Ini membuka matanya, betapa anehnya langit. Kamu adalah orang suci, aku tidak ingin kamu berkelahi, tapi aku ingin kamu menumbuhkan visimu, kata peri Huasan sambil tersenyum. Yang disebut visi panjang adalah membuka jalan bagi Ye Chen untuk mewarisi penguasa Gunung Hua, dan itu sama untuk semua gunung peri di 5 gunung. Terus terang, itu adalah koneksi. Kalau begitu aku harus pergi dan melihat-lihat. Ye Chen tersenyum. Karena dia adalah seorang pejuang seni bela diri, dia telah banyak pergi. Dia suka tempat di mana orang berkumpul. Peri Huasan tersenyum, berbalik dan pergi, dan setelah itu, ada suara halus, jangan sentuh teknik abadi Dao mimpi itu lagi. Episode 2587 Pemusnahan. Peri Huasan pergi, dan Ye Chen duduk bersila lagi. Avatar dan dia telah membaca semua volume rahasia paviliun kitab suci Tibet, dan mereka memiliki beberapa wawasan. Jika dia adalah tanah tandus, maka kebijaksanaan leluhurnya seperti mata air oasis. Apa yang dia baca adalah gulungan rahasia, tetapi yang dia sadari adalah Dao. Dalam sekejap dan 3 hari. Pada malam hari keempat, dia baru saja bangun, dan matanya menjadi lebih dalam. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk melihat ke lantai 9, tepatnya di Dream Dao Immortal Art. Metode ini, dia masih akan mempelajarinya, itu untuk menguji air untuk Jining Suang. Setelah kembali ke lantai pertama, Taois tua setempat duduk bersila dengan tangan di tangannya, mengubur kepalanya yang gemuk, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Melihat Ye Chen turun, wajahnya masih diam sedikit gelap. Kamu mengejar wanita. Kamu terpelajar, kata Ye Chen penuh arti, dan dia tidak lupa mengibaskan tangannya, mengambil kitab suci Tao dari tetua Daona yang ada, dan Diyun kembali bersama. Taois Diyuan menjadi tertarik, duduk tegak, dan berkata, lihat. Pertama, bertahanlah. Kedua, tak tahu malu. Ketiga, bersikeras untuk tidak tahu malu. 3 kalimat Ye Chen lebih mengasyikkan daripada yang terakhir. Ini adalah moto dan kebenarannya. Setiap kali dia mengajari orang-orang rahasia menjemput anak perempuan, dia pasti memiliki ucapan seperti itu. Jika tidak, begitu banyak menantu perempuannya akan melakukannya tidak bahagia. Dari mana asalnya? Pemuda ini cukup bebas. Dia tidak kembali tidur di tengah malam. Berkat leluhur Tao untuk membicarakannya dengan Tao tua. Jika dia tahu, dia pasti sangat lega. Aku tidak bisa mengalahkannya. Pria tua itu batuk kering. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menelan semua komentar yang telah dia siapkan, dan berjalan keluar dari paviliun kitab suci dengan lambaian lengan bajunya. Apakah dia alasannya? Aku tidak bisa mengalahkan Cusuan dan Chuling saat itu, jadi dia memenangkan kecantikannya. Di belakangnya,
Dao Yuan menyentuh dagunya dengan ekspresi termenung di wajahnya. Belum lagi, dia sangat mempercayai kata-kata Ye Chen. Dia tidak lagi siap kehilangan muka untuk menjemput gadis. Apalagi dia selalu siap dipukuli sampai mati. Orang pasti punya cita-cita. Di sini, Ye Chen telah memasuki jalur pegunungan, jalur berliku mengarah ke pengasingan, cukup damai. Bulan malam ini cukup cerah, dan membawa kerinduan. Dia rindu rumah, dan istri-istrinya tidak seperti ini, meski sudah larut malam, mereka tetap duduk di bawah pohon tua dan belajar mengukir kayu, mengukir patung bernama Ye Chen. Ji Ningsuang juga ada di sana, masih terlihat seperti gadis kecil. Ying Jie dalam mimpi itu sangat menarik, tidak seperti Ye Chen, dia tidak memiliki ingatan tentang Ying Jie, tetapi seperti Ye Chen, orang luar tidak dapat mengganggu Ying Jie-nya. Itu akan menjadi Yaoci Dewa Timur. Di luar sekte Heng Yue, ada 5 sosok yang bersembunyi, dan setelah melihat lebih dekat, mereka adalah 5 kaisar muda di area terlarang, yang datang ke Dacu untuk melihat Ji Ningsuang. Aku mendengar itu adalah bencana dalam mimpi. Permaisuri Wang Chuan berbisik, sungguh luar biasa. Aku ingin memeluknya. Kaisar Mingtu menyentuh dagunya. Bukan hanya dia, Kaisar Huang Kuan dan Kaisar Api Penyucian juga berpikir seperti ini. Salahkan saja si kecil itu, dia sangat imut, merah muda, dan berdaging, seperti peri, cubit wajah kecilnya nak, sentuh tangan kecilnya, itu harus terasa enak. Hanya Kaisar Tiansu yang tetap diam, dia telah melihat kekuatan Ye Chen sebelumnya. Hanya karena mereka tidak dapat menemukan lawan yang sebenarnya. Orang itu, apa yang dia makan untuk tumbuh dewasa? Kaisar Huang Kuan terkejut. Kaisar muda menundukkan kepala dan melihat segumpal daging segar. Itu benar, itu Xiong Er. Di tengah malam, pria ini tidak berada di Heng Yue, tetapi pincang, menutupi pinggang lamanya dengan satu tangan dan menyeka mimisan dengan tangan lainnya, berjalan menuju Heng Yue. Aku dipukuli, saya memang dipukuli, tidak ringan. Dia pantas dipukuli, tidak baik memeluk siapapun, tetapi dia memeluk Xiao Yaoci, dan tidak ada yang menyentuhnya, jadi dia dibawa pergi oleh Chu Xuan dan yang lainnya, dan menemukan sudut gunung, di mana dia dipukuli dengan palu. Ada banyak orang lain seperti dia. Ada cukup banyak talenta di Dacu, dan selalu ada master gelisah yang pergi ke puncak Yunfei setiap 3 hari dan selalu ingin memeluk bayi kecil itu, tetapi pada dasarnya mereka berdiri dan merangkak keluar. Seperti Xiong Er, benar-benar mempermainkan hidup mereka. Menarik. Kaisar Api Penyucian menggosok dagunya dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Dia berkata bahwa ada banyak talenta di dunia. Memang benar pria kecil gemuk ini luar biasa. Jarang datang ke Dacu, kenapa kamu tidak datang dan duduk? Suara halus terdengar, itu adalah suara Raja segala raja, seolah dia tahu bahwa 5 kaisar muda akan datang, dan Wan Shitong benar-benar Wan Shitong. Tiansu adalah orang pertama yang menutup matanya, berjalan di langit, dan pergi ke Tianxuanmen. Ketika kelima orang itu masuk, mereka melihat bahwa itu bukan raja saja, tetapi banyak orang tua, lebih dari setengah dari mereka memegang tangan mereka, dan mata tua mereka penuh dengan pencuri. Malam ini agak panjang bagi kelima kaisar muda. Di pagi hari, ketika mereka berlima keluar lagi, kulit mereka tidak terlalu bagus, mereka berbicara tentang kitab suci dan Taoisme, tetapi karena suatu alasan, mereka semua kehilangan harta mereka, dan mereka masih tidak tahu bagaimana kehilangannya. Mereka, ini benar-benar tidak tahu malu. Kaisar Mingtu mengutuk sepanjang jalan. Wajah Kaisar Api Penyucian dan Kaisar Huang Kuan juga hitam, besi suci yang telah berharga selama bertahun-tahun hilang begitu hilang. Ada juga Kaisar Tiansu, yang telah melihat ke dalam peri tubuh sepanjang jalan. Sedikit darah, anehnya, saya tidak dapat menemukan lukanya. Pipi Permaisuri Wang Chuan memerah. 5 kaisar muda semuanya kehilangan harta mereka, dan dia tidak terkecuali, tetapi hal yang hilang darinya adalah dada yang agak tak terkatakan, bingung. Pakaiannya hilang. Saya tidak menghormati usia tua saya. Permaisuri Wang Chuan sangat marah, dan matanya yang indah tersulut. Kalimat ini, orang tua Tianxuanmen, tidak mengakuinya, apa yang disebut tua dan tidak sopan, dalam hal senioritas. Siapa di antara kalian yang tidak tegar, kami adalah bayi kecil, jika Anda tidak mencuri sepotong itu darimu, sangat menyelamatkanmu kaya, ini adalah kebiasaan rakyat Dacu kami. 5 kaisar muda pergi, menahan amarah mereka, menyesali bahwa mereka tidak mendengarkan nasihat Raja Surgawi, orang-orang di Dacu jauh lebih dari gila, itu tidak tahu malu, tanpa mereka tidak akan melakukannya.
Di pagi hari, sinar matahari yang hangat memenuhi Gunung Huasan. Ye Chen bangun pagi, menyilangkan kakinya di puncak gunung, dan bermeditasi menuju pencerahan. Selama beberapa hari berturut-turut, orang-orang sering datang berkunjung, termasuk tetua dan murid, terutama alkemis Huasan, yang paling rajin berlari, dan tidak satu pun dari mereka dengan tangan kosong, untuk mencari makna alkimia yang mendalam. Ye Chen tidak pelit, dia sudah bersiap, dan setiap orang mendapat bagian. Selain itu, seorang murid yang datang untuk meminta nasihat dengan pikiran terbuka, dia tidak lagi menganggap Ye Chen sebagai junior, tetapi seorang senior tua, pencapaiannya dalam Taoisme telah melampaui generasi tua. Puncak Qian Merah menyala juga penuh dengan orang. Dari pagi hingga larut malam, selalu ada bayangan orang. Seluruh puncak utama adalah tempat pertama. Cukup memalukan untuk mengatakan bahwa batu kecil itu sangat bagus. Ahaa. Saat itu malam, dan teriakan datang dari puncak Qian. Kemudian, 3 sosok terlihat, terbang satu demi satu, semuanya seperti sinar cahaya, terbang ke kejauhan, dan suara gemuruh terdengar, dan lebih dari selusin puncak gunung yang indah runtuh. Mereka semua adalah murid sejati Huasan, dan generasi Huayang, mereka semua adalah master yang tidak percaya pada kejahatan. Mereka berlari ke Ye Chen untuk berdiskusi, dan Ye Chen cukup pengertian, dan mereka memberinya jentikan. Biografi sejati pertama dikalahkan, dan ketiganya menganggur. Dengan kekuatan tempur seperti batu kecil, jika putra para dewa dan dewi tidak keluar, siapa yang akan bersaing dengan mereka? Seorang murid yang lewat mengangkat kepalanya, menyaksikan 3 murid sejati terbang ke kejauhan, bertabrakan dengan lebih dari selusin gunung, belum lagi rasa sakit fisik, hanya dengan melihatnya, itu menyakiti ibunya. Kasihan ketiga murid sejati yang terhempas, masih terbaring di kerikil, kepala mereka berdengung dan berkicau, takut bahwa penguasa dunia tidak akan kacau, jika dia tidak percaya pada kejahatan, dia akan mati. Di puncak-puncak Qian, Ye Chen duduk dengan santai, mengukir ukiran kayu dengan pisau ukir di tangannya. Huayang juga ada di sana, dan ada beberapa murid sejati yang tersisa bersamanya. Dia benar-benar tidak berani mencari kegembiraan. Film Ye Chen benar-benar mendominasi, dan terbang menjauh saat dia mengatakannya. Pada saat ini, tatapan beberapa master besar memandang Ye Chen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Para dewa dan putra dan dewi tidak begitu menakutkan. Bukankah orang suci kecil yang baru dipromosikan ini hanyalah monster? Malam ini, itu adalah diskusi tentang Taoisme, dan semua murid sejati pergi saat fajar. Ye Chen senang berada di waktu senggang, dan potongan-potongan ukiran kayu disusun dengan rapi. Ada cusuan dan yang lainnya, serta jiwa kepahlawanan Dacu. Dengan waktu yang cukup, dia bisa mengukirnya satu per satu. Pada hari ketiga, Taois Taiyi dan Taibai Jinsing datang, mereka cukup masuk akal, dan masing-masing dari mereka membawa 2 toples anggur antik, yang tidak mau mereka minum selama ratusan tahun, jadi mereka semua datang ke sini untuk orang lain. Mengagumi puncak api merah, cara lama Huasan adalah berani. Mereka yang mengenali master dalam kitab suci Tao akan fokus pada pelatihan, dan mereka harus menjadi master Huasan berikutnya. Di Huasan ketika dia berbicara tentang Taoisme, tidak perlu khawatir tentang undangan. Kedua veteran itu berkeliaran, melihat ke kiri dan ke kanan, mengobrol dengan gembira, dan mereka datang ke sini untuk berteman. Batu kecil ini akan menjadi pohon kuno yang menjulang tinggi. Apakah Kaisar Giok dalam pengasingan? Ye Chen bertanya sambil mengukir ukiran kayu. Seluruh surga tahu, tapi kamu tidak tahu. Itu masalahnya. Ye Chen berbisik, katakan saja. Saya sudah lama tidak dipanggil oleh pengadilan surgawi. Bukan masalah sepele untuk mengenali dewa dalam kitab suci Tao. Jika Kaisar Langit tidak mundur, tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya. Nak, kamu harus lebih berhati-hati, pria Yin Ming itu sedang menunggu kesempatan untuk membalas. Taiyi duduk dan memberitahunya dengan kata-kata yang baik, setelah tinggal di istana surgawi untuk waktu yang lama, dia dapat melihat semuanya dengan jelas. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, mengapa Taiyi berkata, jika Anda melihat keluar Gunung Hua, Anda akan tahu bahwa orang kuat yang tersembunyi itu pasti memiliki antek-antek Yin Ming, hanya menunggu dia keluar dan mengambil kitab suci Tao-nya. Dia sama sekali tidak peduli tentang ini, dia hanya peduli pada Sang Guan Yu, dia akan pergi ke pengadilan surgawi, pemahaman Yin Ming baik-baik saja, jika dia harus membuat masalah dengannya, dia tidak keberatan menghancurkan seluruh istana surgawi.
Baiklah, tolong keluar dengan kitab suci Tao. Mari kita lihat lagi. Tai Bai Jinsing menggosok tangannya, tersenyum, dan datang jauh-jauh, bukan untuk mengobrol, tapi untuk pencerahan. Ye Chen tersenyum, dan dengan jentikan tangannya, kitab suci Tao dipisahkan dari tubuhnya, dan suara surga bergema. Mata kedua makhluk abadi itu cerah, dan mereka memegangnya dengan kedua tangan, memperlakukannya seperti harta karun. Di masa lalu, butuh banyak uang untuk menukar undangan untuk membahas Taoisme di Huasan, tetapi sekarang, Taoisme tepat di depan Anda, dan itu masih merupakan Taoisme paling misterius, yang selalu terasa tidak nyata. Kejadian ini menggambarkan sebuah kebenaran dengan sangat baik, koneksi sangat penting. Kamu Chen, di Feng Tiantai, aku akan menunggumu untuk bertarung. Sebelum mereka berdua berlutut untuk menyadari Tao, mereka mendengar suara halus, yang datang dari gunung jauh di kedalaman. Kata-katanya penuh Taoisme dan memenuhi seluruh gunung Huasan, yang cukup provokatif. Episode 2588 Bunga Perak Pohon Api. Anak dewa keluar. Mendengar kata-kata itu, terlalu banyak murid yang mengangkat kepala. Lihat, penjahat itu tidak tahan lagi. Semua murid sejati Gunung Huasan berdiri di puncak gunung dengan tangan di tangan mereka, menatap Feng Tiantai, mata mereka cerah, dan ada pertunjukan besar untuk ditonton. Seperti yang diharapkan, banyak tetua membelai janggut mereka dan menantang Ye Chen ke putra Dewa Huasan. Mereka sama sekali tidak terkejut. Sebelum Ye Chen datang ke Huasan, putra Dewa Huasan adalah murid Huasan yang paling menakjubkan. Roh batu, yang mencuri semua pusat perhatian darinya, tidak heran dia bisa diyakinkan. Pertempuran ini sudah tak terelakkan sejak awal. Jika kamu bisa mengibaskan Huayang dengan satu jari, aku tidak tahu peluang apa yang kamu miliki melawan Senzi. Senzi tidak lebih baik dari biografi sejati pertama, dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu jari. Di awal pagi, Huasan seharusnya tenang dan damai, tetapi karena perjanjian perang ini, terjadi keributan. Ada diskusi di setiap puncak bukit, dan ada orang di setiap jalur gunung, dan kebanyakan dari mereka berkumpul di Feng Tiantai. Putra dewa dari keluarganya tidak asli. Di puncak Qian, Tai Bai Jinsing melengkungkan bibirnya. Dia pasti telah melihat putra dewa Huasan. Meskipun dia adalah orang suci di dunia Sanxian ini, dia sebenarnya adalah seorang yang tertindas. Kaisar Zun, menantang santo kecil yang baru dipromosikan seperti ini jelas-jelas pengganggu. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak diketahui. Dibandingkan dengan Tai Bai, ekspresi Tai Yi cukup dalam. Dia mengenal Ye Chen lebih baik dan memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang Tao. Kali ini dia datang ke Huasan, dan dia mendengar semua legendanya. Sang Taois kitab suci mengenali tuannya, Kaisar dipisahkan, 4 alam dihancurkan dalam 1 hari, dan 8 pil dibuat dalam 1 tungku, semuanya diciptakan adalah mitos biografi sejati pertama yang mampu menerbangkan Huasan dengan 1 jari sebelumnya, itu kekuatan tempur pasti tidak tercakup. Ye Chen telah meletakkan pisau pahatnya, dan berjalan lurus selangkah demi selangkah, langsung menuju ke satu sisi. Melihat punggungnya, dia sudah penuh kekuatan. Di alam bawah kultivasi yang menekan, dia tidak takut pada siapapun. Bahkan jika yang ditekan ke tingkat suci adalah kaisar, dia masih bisa memukulnya. Jika jentikannya tidak bagus, cobalah tangan prasastinya yang membanting akan mengirimmu keluar dari langit dengan 1 telapak tangan. Situ kecil, kamu salah arah. Feng Tiantai ada di sana. Seorang murid memanggil dari bawah, menunjuk ke satu sisi, membuat penampilan seseorang berantakan. Ye Chen batuk kering, berbelok tajam, dan mengubah arah. Cepat, cepat. Para murid berteriak dan berpelukan, satu demi satu, mereka menuju Feng Tiantai, dan bahkan banyak tetua lewat dengan tangan di tangan, untuk menjadi penonton setia. Bagaimana kita bisa hilang? Tai Yi dan Tai Bai membelai janggut mereka dan lewat dengan Tao di tangan mereka dibandingkan dengan mencerahkan Tao, lebih penting untuk menonton kegembiraan, dan kegembiraan Huasan adalah yang terbaik. Dengan hati anak dewa, aku tidak akan menerimanya. Di puncak Qiankun, peri Huasan berbisik, sebelum menutup atap, dengan penglihatannya, dia bisa melihatnya dari puncak gunung. Senang memberitahunya untuk menderita sedikit. Kata Tuan Huasan dengan acuh tak acuh, tetapi dia santai. Dia membuat teh dengan santai. Dia tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa Senzi bukanlah lawan Ye Chen. Dia bisa terbang Huayang dengan 1 jari. Ye Chen bisa melakukannya, tapi Senzi tidak. Jika tidak bisa dilakukan,
Poin ini adalah bukti yang sangat bagus, tidak perlu memulai pertarungan, pemenangnya sudah diputuskan. Feng Tiantai sudah ramai dengan orang, semua arah penuh dengan sosok, bukit dan awan penuh dengan orang, ada murid dan tetua, dan mereka sudah mengatur postur tubuh untuk menonton pertunjukan. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam tahap ini, mereka yang dapat memasuki tahap ini setidaknya harus setingkat murid sejati, dan murid biasa akan pergi ke teras Feng Yun untuk belajar dan bertarung. Di atas panggung, sesosok berpakaian ungu berdiri dengan anggun, dengan mata sedikit terpejam, tangan di belakang punggung, jubah Tao berkibar, rambut hitamnya seperti air terjun, semua helai diwarnai dengan kecemerlangan dewa, dewa dengan kuno penglihatan. Dia adalah putra Dewa Huasan, di generasi yang sama, dia bisa menduduki peringkat tinggi di dunia Sanxian dan bahkan seluruh surga, dan dia adalah kepala sekolah Huasan berikutnya. Namun, penampilan Ye Chen melanggar aturan ini, kepala sekolah berikutnya tidak diketahui, dan rangkaian tindakan Master Huasan telah menunjukkan segalanya. Ini lebih menakutkan daripada saat itu. Para murid sejati menghela nafas, mata mereka penuh ketakutan. Hanya para dewa dan dewi yang bisa membuat mereka seperti ini, bahkan murid sejati pertama Hua yang tidak terkecuali. Aku bisa meledakkanmu dengan satu jari, aku tidak percaya. Dewi Huasan juga ada di sana, suaranya jernih dan jernih, wajahnya tak tertandingi, sikapnya anggun, seperti peri di Jiuk Xiao, suci dan tanpa cacat. Apa yang dia katakan adalah kepada Hua Yang, di antara murid Huasan, dalam hal kekuatan tempur, murid Huasan peringkat pertama, dia peringkat kedua, dan Hua Yang, yang merupakan biografi sejati pertama, peringkat ketiga beraninya dia percaya bahwa biografi sejati pertama adalah terbang dengan jari. Jika kamu belum benar-benar melawannya, kamu tidak akan tahu betapa menakutkannya dia. Hua Yang tersenyum, dan dia mampu untuk kalah, tetapi dia juga merasakan rasa kagum di matanya ketika dia menyebut nama Ye Chen. Dewi Huasan sedikit mengangkat alisnya, dan dia bisa dengan jelas melihat kekaguman di mata Hua Yang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Hua Yang, menunjukkan ekspresi seperti itu. Bahkan di depan putra dewa dan dewi, dia tidak pernah sangat kagum Ye Chen membangkitkan minatnya lagi, yang begitu sakral, yang bisa menakuti dia biografi asli Huasan yang pertama seperti ini. Kitab suci Tao mengakui tuannya, Kaisar dipisahkan, dia menerobos 4 alam dalam satu hari, dan menghasilkan 8 pil dalam satu tungku, dia bukan penjahat biasa. Seorang murid Jurchen berkata dengan penuh arti. Itu benar-benar sesuatu untuk dilihat. Dewi Huasan tersenyum. Setelah beberapa tahun mundur, setelah meninggalkan Bea Cukai, ada banyak kejutan. Seluruh Huasan dikabarkan menjadi roh batu kecil. Dia terkejut karena apa yang Ye Chen lakukan. Tidak seorang pun di Huasan yang pernah melakukannya. Kami datang, Hua Yang tiba-tiba berkata, menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi lebih dalam dan lebih keras, dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen datang dari langit dan mendarat di Feng Tiantai. Auranya alami, tanpa nafas seorang biksu. Dia seperti manusia. Meskipun kitab suci Tao tidak bersamanya, ada suara bergema dari Dao dan surga, yang merupakan miliknya Tao, jika Anda bisa melihat Tao, sepertinya tersembunyi. Sungguh luar biasa, gumam Dewi Huasan, dia tidak takut dengan aura Ye Chen, tetapi oleh Dao Yunnya. Pemahaman batu kecil tentang Dao telah melampaui dia. Orang suci yang baru dipromosikan, sulit untuk tidak terkejut dengan pencapaian ini. Aku sudah lama menunggumu, Huasan berkata dengan tenang, membuka matanya secara terbuka. Segera, dia melihat dua aura nyata meledak dari matanya, menembus ruang, dan matanya penuh dengan Dao Yun, mengintip ke arah Ye Chen dengan tidak hati-hati. Setelah 3 tahun retret, pemahamannya tentang Tao telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia percaya bahwa seluruh murid Huasan bukanlah lawannya, dan dia juga percaya bahwa kepala sekolah Huasan berikutnya pasti dia. Namun, kepergiannya diliputi oleh legenda satu demi satu. Roh batu kecil bernama Ye Chen, kitab suci Tao mengenalinya sebagai tuannya, memisahkan kaisar, Tao dan dewa, menerobos 4 alam dalam satu hari, dan menghasilkan 8 pil dalam satu tungku mitos mendorongnya ke puncak. Huasan Palem the Guru sangat menghargainya, dia menghadiahkan token dan puncak gunung, dan memberikan harta karun dan besi dewa. Tujuan dari perlakuan dermawan seperti itu jelas, untuk mewariskan jubah Huasan kepadanya. Bagaimana dia bisa diyakinkan oleh hal-hal seperti itu?
Dia adalah putra Dewa Huasan, putra dewa yang paling menakjubkan dalam sejarah Huasan, tidak ada yang bisa menaungi kecemerlangannya, bagaimana dia bisa menanggung roh batu kecil dan mengungguli dia. Itu sebabnya perjanjian perang hari ini lahir. Dia akan mengalahkan Ye Chen di depan seluruh Huasan, dan memberi tahu kepala sekolah Huasan, kepala Huasan, dan gereja Presbyterian Huasan bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk kepala berikutnya. Matanya tajam, tapi Ye Chen di sisi lain memiliki mata yang aneh. Ini sebenarnya tubuh abadi dari rumah ungu. Gumam Ye Chen pelan, dengan nada terkejut. Dia bisa melihat garis keturunan putra Dewa Huasan, dan itu adalah fisik abadi yang menantang surga. Dia juga memiliki satu di surga, tapi dia adalah generasi yang lebih muda, apalagi tubuh Fuxian adalah putra Huasan, tidak heran dia begitu sombong. Di sisi berlawanan, Huasan Senzi mengangkat tangannya dan mengangkat 3 jari, implikasinya jelas, kalahkan kamu dalam 3 gerakan. Melihat dia mengacungkan jarinya, para murid dan tetua yang hadir semua merasa aneh, terutama Hua Yang, biografi sejati pertama, yang mengatakan dengan malu bahwa ketika dia menantang Ye Chen hari itu, dia juga mengangkat jarinya, dan dia lebih kencing. Daripada putra Dewa Huasan jenis kelamin, yang berdiri adalah tongkat. Setelah itu, Xiao Situ mengajarinya bagaimana menjadi manusia, dengan 1 jentikan dan 1 kilatan, dia mendominasi dunia. Sekarang, Huasan Senzi mengangkat 3 jari, dan ujungnya sepertinya sama. Melihat Ye Chen lagi, dia tenang dan tenang. Tidak seperti Huayang Douzan, dia tidak mengangkat jarinya. Bukannya dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Huasan Senzi dalam 3 langkah, tetapi dia tidak ingin menjadi terlalu pamer hal sebelumnya cukup pamer lebih baik tidak menonjolkan diri, sebelum waktunya mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, dia punya perhitungan sendiri, dan semuanya dalam persiapan untuk pergi ke surga. Sudut mulut Huasan Senzi sedikit terangkat, dan dia tidak pernah menyerang, hanya untuk melihat tubuh perinya terkejut. Segera, seluruh Feng Tiantai terlihat, dan itu bergetar karenanya, platform pertempuran terbelah, dan tunas-tunas kecil muncul dari tanah, dan api bertahan, dan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, batang pohon dan cabang serta daun lahir. Satu persatu bunga perak bermekaran dengan bangga di sekitar kemegahan surgawi. Di bawah perhatian dunia, platform pertempuran ditutupi dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, pohon-pohon yang sangat berapi-api dan bunga-bunga perak. Mata para penonton cerah, dan jelas bahwa mereka tidak melihat Huasan Senzi membentuk segel, juga tidak menggunakan kekuatan gaibnya. Mereka benar-benar menguraikan gambaran yang begitu indah. Jika mereka adalah mereka, mereka pasti tidak akan menjadi seperti itu. Mampu melakukannya ini adalah kesenjangan antara warisan sejati dan anak dewa. Namun, itu bukan pohon biasa, itu adalah formasi dan visi, yang memiliki kekuatan penyegelan dan penghancuran. Cara Huasan Senzi adalah formasi dan konsepsi artistik. 3 tahun mundur, kamu benar-benar tidak menyia-nyiakannya. Dewi Huasan tersenyum, mengetahui bahwa kekuatan gaib ini mengerikan, dan dia sangat menderita dari metode peri ini ketika dia berada di Tiantai di masa lalu. Ini sangat misterius. Taibai Jinsing hanya bisa menghela nafas. 3 tahun kemudian, saya melihat putra dewa menunjukkan bunga api dan perak lagi. Para murid bersinar terang, dan banyak orang pergi ke kristal kenangan untuk mengukir pemandangan seperti itu. Bagaimana seharusnya Xiao Shi menghadapinya? Para tetua membelai janggut mereka dan menatap Ye Chen. Ye Chen berdiri tegak, tenang dan santai, dan merasa bahwa ada 2 kekuatan yang menyegel tubuh dan jiwanya. Jika itu adalah orang suci biasa, dia tidak akan dapat menghentikan kekuatan gaib ini, dan akan musnah sama sekali. Taoisme juga akan musnah. Bakat di surga. Sayangnya, dia bukan orang suci biasa. Sungguh pohon yang berapi-api dan bunga perak. Ye Chen tersenyum, tidak bergerak, dan tidak melihatnya membuat segel, hanya memikirkannya. Segera, alam semesta bergetar bersama, dan bunga-bunga merah menyala di pantai lain meledak menjadi kelopak merah cerah, ada bunga dan daun, dan mereka mekar di seluruh Feng Tiantai, yang masing-masing merupakan jalannya. Itu, Bian Hua. Para murid tercengang. Mereka belum pernah melihat Bian Hua asli dengan mata kepala sendiri, tetapi hanya membaca catatan dalam gulungan kuno. Menurut legenda, api halus dan indah semacam itu hanya tumbuh di jalan menuju Huangkuan. Ada bunga tapi tidak ada daun, dan ada daun jika Anda tidak melihat bunga, Anda akan merindukannya seumur hidup dan hidup. Bunga yang sangat indah. Tidak hanya para murid perempuan,
Tetapi bahkan para tetua perempuan memandangi mata mereka yang indah dengan mata kabur. Kacang dari sisi lain terlalu lembut dan menawan, meredupkan pemuda di dunia. Batu kecil ini, pernahkah kamu melihat bunga di sisi lain? Peri Huasan, yang diam-diam memperhatikan, sedikit mengernyit, dan juga kagum dengan bunga merah cerah. Dia hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi belum pernah melihat mereka. Pada saat ini, bahkan Huasan asli yang membuat teh tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Jelas, Ye Chen telah melihat Bian Hua asli, jika tidak, bagaimana dia bisa melakukan penglihatan seperti itu? Huasan Senzi sedikit menyipitkan matanya, bunga bana Ye Chen sebenarnya lebih misterius daripada bunga perak pohon api miliknya, dengan kekuatan sihir yang sangat misterius yang tidak dapat dilawan. Platform pertempuran yang luas, karena bunga pantai lainnya, menambahkan sentuhan kecemerlangan, dan gambaran indah yang digariskan seperti mimpi dan ilusi, itu adalah konfrontasi antara bunga dan pohon, dan juga pertarungan antara Tao dan Tao. Benar saja, pohon api dan bunga perak Huasan Senzi layu, dan bunga perak layu satu per satu. Pohon api layu satu per satu, dan Dao Yun benar-benar musnah. Seluruh arena pertempuran, hanya sisi lain dari bunga, masih mekar bunga, baik nyata maupun tidak nyata. Aku meremehkanmu. Huasan Senzi mendengus dingin, menghilang dalam sekejap, dan tidak lagi memamerkan keahliannya, dia menyerang secara langsung, dan muncul kembali di depan Ye Chen, memegang pedang ke langit. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengelak ke samping, membalikkan telapak tangannya dan menamparkan Huasan Senzi, dia tidak melawan musuh dengan seluruh kekuatannya, kecepatannya sedikit lebih lambat, dan dia menjual celah kepada lawan. Ada kekurangan, bagaimana Huasan Senzi bisa melepaskannya, menghindarinya, dan menunjuk ke arah Ye Chen, membuat lubang darah, sepertinya dia ingin menamparkan Ye Chen lagi. Yang memalukan adalah tinju Ye Chen lebih keras. Jika Anda mengambil satu jari, Anda akan mengembalikannya. Tulang bahu Huasan Senzi meledak dengan pukulan. Jika Anda tidak ingin terlalu pamer, bukan berarti Anda menang tidak mengalahkanmu. Konfrontasi satu pukulan, masing-masing menang atau kalah, mungkin kecepatannya lebih cepat, dan para murid dengan penglihatan rendah tidak melihatnya dengan jelas, hanya para tetua yang memiliki mata ganas, dan mata mereka bersinar terang. Dua gerakan. Taois Di Yuan meletakkan tangannya di tangannya dan mengatakan, dua gerakan. Dia tahu bahwa Huasan Senzi mengetahuinya, dan wajahnya sedikit lebih garang. Aku benar-benar meremehkan Ye Chen. Aneh. Sebelum dia bisa memikirkannya, gumpalan energi abadi ungu terbang keluar dan melilit tubuhnya. Zifu Immortal Qi, yang merupakan Zifu Immortal Fisik, juga merupakan Dao Qi bawaan, sangat sombong, dan bahkan dapat memotong tubuh suci dari tubuh suci kuno, yang tidak menakutkan biasa. Apakah ini membangkitkan semangat abadi Zifu? Taibai Jinsing mengangkat alisnya. Jika kamu tidak bisa melakukan tiga trik yang kamu katakan, kamu akan kehilangan muka. Tai menggerogoti seteguk buah spiritual, dan cukup meremehkan tindakan Huasan Senzi, apakah kamu sangat malu? Apa gunanya malu? Ini pasti jawaban dari Huasan Senzi untuk mengalahkan Xiao Situ dalam 3 langkah, dia telah mengabaikan rasa malu, menggunakan roh peri Zifu, tidak ada alasan mengapa Ye Chen tidak bisa dikalahkan. Dalam sekejap, energi abadi Zifu terbang keluar, berubah menjadi lautan abadi ungu, menelan langit dan menghancurkan bumi. Episode 2589 Anak Dewa Membunuh Hatinya. Ledakan. Platform pertempuran berdengung, tidak mampu menahan paksaan dari lautan peri rumah ungu itu. Para murid terkejut ketika melihatnya. Mereka tahu bahwa energi peri Zifu menakutkan. Bahkan Dewi Huasan penuh ketakutan. Di masa lalu, mereka terluka parah oleh energi peri Zifu. Lautan ungu dari abadi sangat menakutkan. Itu akan dihancurkan menjadi abu terbang, dan jiwa akan tersebar. Laut peri ungu bergulung, dan Ye Chen tidak lagi terlihat oleh penonton. Di Laut Peri, Ye Chen berdiri dengan anggun, dan dapat dengan jelas merasakan bahwa darahnya benar-benar musnah. Energi abadi dari Zifu terlalu kuat, seperti gunung Tai yang menekan bagian atasnya, dan setiap helainya dapat dihancurkan menjadi orang suci Dao Qi, itu bukan lelucon. Secara alami, dia tidak takut, berjalan perlahan di lautan peri, seperti berjalan di halaman, memahami misteri energi peri ini, sungguh luar biasa, tidak heran di surga, Ye Fan terluka parah lebih dari sekali, dan tubuh peri Zifu yang mendominasi tidak salah. Apakah ini ditekan? Para murid sejati terkejut.
Kemungkinan besar, aura abadi Zifu terlalu ganas. Banyak tetua menyentuh dagu mereka, ingin mengintip ke dalam laut peri Zifu, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Aura dao bawaan tersembunyi secara inheren. Apakah Anda bersedia menggunakan roh abadi Zifu untuk orang suci yang baru dipromosikan? Seorang murid kultivasi laki-laki mengerutkan bibirnya dan berkata, meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik Huasan Senzi, dia tidak senang melihatnya. Sebagai pencuri, Huasan Senzi mencibir, matanya penuh penghinaan, dia tidak ingin menyentuh energi abadi Zifu, tetapi demi wajah, dia harus tidak tahu malu, semua energi abadi Zifu dilepaskan, tidak masuk akal untuk tidak menang. Sayang sekali posturnya yang megah masih kurang bagus. Di bawah tatapan semua orang, ada nyanyian naga, yang berasal dari Immortal Zifu. Kemudian, saya melihat seekor naga emas melompat keluar, tubuh naga itu kuat, itu adalah bentuk naga yang diubah oleh Ye Chen dengan Tao, seekor naga yang mendominasi mengayunkan ekornya, dan melemparkannya ke arah putra Huasan. Kamu. Wajah Huasan Senzi berubah, dan dia menggunakan kekuatan sihir penjaga, tetapi dia diusir. Yang disebut penjaga, di bawah ekor naga Ye Chen, sangat rapuh. Ini benar-benar rusak. Longcang gempar, tidak bisa dipercaya. Semua orang tahu bahwa energi peri Zifu sangat buruk, tetapi dia gagal menekan Ye Chen, tetapi malah ditembus, memberikan pukulan berat pada Huasan Senzi. Jangan lupa, dia memiliki kitab suci Tao dan Kaisar Yun, kata seorang tetua sambil tersenyum. Kitab suci Tao dan Di Yun ada bersama kita. Tai Bai terbatuk datar. Mendengar kata-kata ini, Si Fang melihat ke samping sebentar, dan ketika dia melihat ke arah Ye Chen lagi, matanya sedikit lebih heran. Sutra Wu Dao dan Kaisar Yun bersorak, dan mereka bisa menembus lautan peri Zifu. 3 trik telah dilewati, mari kita berpura-pura menjadi garpu dan potong. Itu adalah murid sejati kultivator laki-laki lagi, ceria, suaranya kecil, tetapi terdengar di telinga putra Dewa Huasan, seperti guntur. Memang, setelah 3 langkah, dia gagal mengalahkan Ye Chen, seolah-olah dia telah ditampar 2 kali, wajahnya panas, bagaimana mungkin dia, yang begitu tinggi di atasnya, menahannya. Mengaum. Diiringi dengan nyanyian naga, dia juga mengambil bentuk naga dan bergegas menuju langit. Mata naganya yang besar sudah merah, dan diwarnai merah, dengan sedikit keganasan terukir di atasnya. Pada saat yang sama, semua penonton mengangkat kepala dan memandang Chang Miao. Ada 2 naga dewa, 1 emas dan 1 ungu. Ini sangat kuat. Dewi Huasan sedikit mengernyit, dan memandang Ye Chen dengan berbeda. Anda harus tahu bahwa Huasan Senzi sendiri adalah kaisar semu, dan roh peri Zifu telah dilepaskan, tetapi dia belum mampu menekan Ye Chen, dalam arti tertentu, Huasan Senzi telah kalah. Namun, bagaimana dia tahu bahwa Ye Chen tidak mengerahkan seluruh kekuatannya? Jika dia menggunakan kondisi puncaknya, putra Huasan pasti sudah dikalahkan. Jika Ye Chen ingin menghancurkannya, mengapa dia membutuhkan 3 putaran? Alasan mengapa dia menyembunyikan kekuatannya seperti ini adalah untuk membuka jalan untuk pergi ke pengadilan surgawi. Itu terlalu menakutkan dan dia waspada terhadapnya. Dia tidak ingin diawasi oleh orang sepanjang hari, perlakukan saja dia. Sebagai kecap, siapapun yang menganggur sakit, saya pergi menatap roh batu kecil sepanjang hari. Mengaum, mengaum. Suara nyanyian naga itu kuat, bergema di seluruh dunia, gendang telinga para murid yang lemah begitu terkejut hingga berdarah, dan banyak dari mereka pusing, dan mereka tidak bisa diam. Pertempuran berfluktuasi terlalu banyak. The Immortal Huasan memejamkan mata dan terus membuat teh. Dia yang dia bicarakan mengacu pada putra Dewa Huasan, yang telah kalah dari Ye Chen terlepas dari temperamen, kekuatan tempur, atau bakatnya. Kakak sangat mementingkan batu kecil, jelas dia telah didorong ke garis depan. Peri Huasan duduk, orang-orang tua itu tidak akan setuju dengan supremasi Ye Chen. Aku lelah dengan perselisihan faksi di Huasan, tetapi sekarang bagaimanapun, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya mencapai puncak. Tuan Huasan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda benar-benar ingin menyerahkan Huasan kepada putra dewa, dalam 100 tahun, Huasan akan menjadi pengikut dari istana surgawi. Adik perempuan harus tahu betapa kuatnya tempat ini. Yang didukung oleh kakak senior dapat menahan penampilan Huasan di tahun depan. Dia bisa melakukannya. Huasan yang asli tersenyum, dan secara tidak sengaja, dia telah melihat roh batu kecil. Itu, dengan sentuhan rasa percaya diri yang kuat. Percaya diri, maka akan menjadi keyakinan yang teguh.
Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika keduanya berbicara, ledakan ke arah Feng Tiantai menjadi semakin kuat. Memalingkan muka, Ye Chen dan Huasan Senzi telah berubah kembali ke bentuk manusia, satu berdiri di langit barat, yang lain berdiri di kehampaan timur, dan kemudian mereka bentrok dengan sihir peri, mengguncang langit dan bumi. Keterampilan akting Tuan Muda Ye luar biasa seperti sebelumnya, dari awal hingga akhir, memberi orang ilusi bahwa dia setara dengan putra Dewa Huasan. Di sisi lain, wajah Huasan Senzi menjadi lebih ganas, dan dia akan menjatuhkan Ye Chen lagi dan lagi, tetapi dia tidak bisa mengalahkannya. Roh batu di sisi berlawanan adalah monster. Sudah 200 ronde, mengapa kamu bertarung lebih dan lebih kuat? Taois di Yuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Melihat Ye Chen, setelah bertarung selama 800 ronde lagi, dia mungkin masih hidup dan menendang. Benar-benar mengejutkanku bahwa aku bisa bertarung seperti ini. Taibai Jinsing mendecakkan lidahnya, dia hanya mendengar pujian Tai Yi sebelumnya, tetapi melihatnya hari ini, dia benar-benar mempercayainya, tidak hanya melawan pertempuran, tetapi juga mampu bertarung. Menghadapinya, ada sedikit peluang untuk menang. Hua yang menatap Dewi Huasan sambil tersenyum. Aku belum pernah bertarung sebelumnya, jadi aku tidak tahu. Dewi Huasan lebih pendiam, dan dia bisa tahu sekilas bahwa dia menyembunyikan kartu trufnya. Ye Chen bisa bertarung dengan Huasan Gatsen seperti yang setara, tapi dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Membunuh. Raungan turun ke Sutian, Huasan Senzi sangat marah, dan dengan wajah mengerikan, dia mengumpulkan energi peri dari Zifu, dan mengumpulkannya menjadi pedang peri ungu, menembus yin dan yang alam semesta. Semua tetua mengerutkan kening, bahkan peri Huasan dan Taois. Metode yang dipindahkan Huasan Senzi berada di luar ruang lingkup diskusi, kata-kata yang begitu tegas, begitu ganas dan menakutkan, jelas dia ingin membunuh seseorang. Ini menjadi marah karena malu. Ungkapkan hati seperti ini, dan perkuat tekad orang asli Huasan untuk menggantikan Ye Chen. Anak dewa yang agung, yang tidak mampu kehilangan, memiliki gagasan untuk membunuh orang. Jika Huasan diserahkan kepada orang ini, dia pasti akan jatuh, dia sama sekali tidak pernah menjadi kepala sekolah, pikiran dan keberanian. Ye Chen tampak santai, meskipun pedang abadi Zifu kuat, itu pasti bisa mengenai. Namun, dia baru saja mengangkat telapak kakinya, dan sebelum jatuh, dia merasakan kekuatan misterius di tubuhnya membuat masalah, itu datang terlalu tiba-tiba, memengaruhi asalnya, dan menyemburkan darah. Engah. Pedang abadi Zifu tiba, menusuk Chang Hong dengan pedang, menembus tubuhnya, darah yang menyilaukan, mengalir turun seperti hujan, menetes dengan deras, banyak murid perempuan yang menonton tidak bisa tidak menutupi mata mereka. Dengan pukulan berat, Huasan Senzi sangat mengesankan, dengan seringai di wajahnya, dan melintasi langit virtual. Dia tidak bermaksud memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas, dan dia benar-benar meluncurkan rencana pembunuhan. Dia ingin melakukannya membunuh Ye Chen, dan itu akan menyelamatkan bencana di masa depan. Ya, karena dia takut Ye Chen akan membahayakan dirinya. 5 penurunan surga dan manusia. Ye Chen menstabilkan sosoknya, mengerutkan kening, dan menemukan sumber kekuatan misterius itu, yang merupakan semacam malapetaka bagi dirinya sendiri, semacam malapetaka yang pasti akan muncul ketika dia maju menjadi seorang suci. Itu benar, setelah malapetaka, dia bukan lagi darah sakramen kuno. Ketika dia naik ke pangkat suci, akan ada 5 pembusukan surga dan manusia. Kenapa kamu terlambat? Dia sudah berada di puncak sebuah orang suci, dan dia akan menerobos menjadi orang suci yang hebat pada saat ini, mengapa masih ada jembatan seperti itu? Mati. Putra Huasan datang untuk membunuhnya, tanpa tandingan pedangnya. Untuk sesaat, Ye Chen dengan paksa menekan 5 penurunan langit dan manusia, bergerak 1 langkah, menghindari pedang, membalik tangannya dan membanting tangan prasasti, dan membalikkan Huasan Senzi meskipun dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya, telapak tangan ini sudah cukup berat, berani membunuhku. Engah. Huasan Senzi menyemburkan darah dan terbang keluar, wajahnya berubah ganas lagi, dia tidak tahu bagaimana dia menerima telapak tangan, dia jelas terluka parah, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan untuk melawan. Aku tidak percaya. Tetapi ketika dia mendengar pelayan itu berteriak dengan marah, dia membekukan sosoknya, dan cahaya di antara alisnya keluar. Itu adalah cermin ajaib, yang merupakan senjata ajaib kelahirannya, dan semua dewa jatuh turun, benar-benar padam. Ye Chen langsung mengeluarkan jarum Ding Haisen,
dan menghancurkannya berkeping-keping dengan tongkat. Engah. Senjata kelahirannya hancur, dan Huasan Senzi berdarah lagi. Sulit dipercaya bahwa itu adalah cermin ajaib yang terbuat dari besi dewa. Itu hancur berkeping-keping seperti ini. Senjata kelahirannya terlalu rapuh. Batang besi itu sangat berharga. Terlalu banyak orang mengangkat kepala mereka, menatap jarum Dinghai Shenzhen di tangan Ye Chen, dan menghancurkan senjata Natal yang terbuat dari besi ilahi dengan satu tongkat, benar-benar ganas. Rasanya enak dipukul dengan tongkat. Banyak lelaki tua mengelus janggut mereka. Engah, engah, engah. Adegan di Sutian cukup berdarah, batu kecil itu memegang batang besi, memamerkan kekuatan gaibnya, menghancurkan palu Huasan Senzi sepanjang jalan, setiap tongkat lebih mendominasi dari yang lain, dan tongkat itu melihat darah. Ah! Putra Huasan, dengan rambut acak-acakan, melolong keras, dan dipukul mundur setiap kali dia mencoba melakukan serangan balik. Sebelum dia bisa tenang, Ye Chen datang lagi dengan sebatang tongkat, dan mengirimnya turun dengan sebatang tongkat. Ditemani oleh ledakan, Huasan Senzi melakukan kontak dekat dengan platform pertempuran, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia tidak tahu apakah dia terluka parah, atau senjata sihir kelahirannya dipukul mundur, dan dia pingsan, dan dia tidak bangun untuk waktu yang lama, tongkat Chen terlalu kuat. Sejauh menyangkut Senzi, tidak apa-apa untuk pingsan, tetapi jika dia bangun, dia tidak akan dapat menahan pandangan dari segala arah, Kaisar Semu Anda telah dikalahkan oleh seorang suci kecil. Dengan disposisi Huasan Senzi, akan aneh jika dia tidak menjadi gila, seberapa cepat dia mengatasi kegagalan seperti itu. Ye Chen jatuh dari langit, menyeka darah dari sudut mulutnya, kematian mendadak surga dan manusia, benar-benar membuatnya lengah, dia tidak melewati malapetaka sebelum malapetaka, tetapi dia akan menebusnya setelah itu. Musibah, tapi dia masih tidak mengerti, karena ada 5 penurunan di surga dan manusia, mengapa kamu terlambat? Hal yang konyol adalah bahwa setiap orang yang hadir, termasuk Huasan asli dan peri Huasan secara rahasia, berpikir bahwa Ye Chen telah melewati 5 penurunan surga dan manusia, dan mereka akan terkejut jika mereka mengetahuinya kali ini. Lihat, itu masih kebaikanku. Masih kultivator laki-laki yang melompat ke panggung pertempuran dan mengambil Huasan Senzi yang pingsan, Tepatnya, dia menyeret Senzi ke bawah dengan satu tangan dan satu kaki. Sudut mulut orang yang menonton langsung ke atas, balas dendam, ini pasti balas dendam. Namun pemandangan ini masih sangat menyegarkan untuk disaksikan, apalagi para murid yang biasanya dibuli oleh anak dewa memiliki dorongan untuk berlari dan menendangnya dengan keras. Menang. Di Yuan menyesap minumannya, dan dia masih dalam suasana hati yang baik. Dia dan Huasan Zhenren berasal dari faksi yang sama, dan dia tidak bisa terbiasa dengan putra dewa pada hari kerja. Kepala selanjutnya guru dari Huasan. Beberapa orang senang, tetapi yang lain khawatir. Wajah terlalu banyak tetua suram, dan mereka bukan anggota sekte yang dipimpin oleh sekte tersebut, dan kebanyakan dari mereka berada di pihak putra dewa seperti yang dikatakan peri Huasan, lebih dari 60% tetua di dunia perselisihan antara faksi Huasan sejalan dengan sekte kontemporer perselisihan antara para guru, permukaannya tenang, tetapi pada kenyataannya arus bawah sedang berkecamuk, dan setiap kepala sekolah berhasil naik tahta di masa lalu, akan selalu ada badai berdarah. Ini politik. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih terbang ke panggung pertempuran dan jatuh ke tubuh Ye Chen. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ramuan, dan itu juga ramuan 8 pola, obat ajaib untuk penyembuhan. Orang yang menghasilkan pil itu adalah Dewi Huasan, dan bekas luka di sekujur tubuh Ye Chen pulih seketika. Semua murid dan tetua melihat ke samping pada Dewi Huasan, sepertinya dia juga ingin menemukan Ye Chen untuk berlatih, dan dia tidak ingin mengambil keuntungan dari Ye Chen, jadi dia tidak ragu untuk memberikan Bawen dan Ye Chen untuk menyembuhkan lukanya. Ye Chen sangat baik, dan memaksakan jejak darah. Dengan baik. Dewi Huasan juga murah hati dan memberi yang lain, dia benar-benar wanita kaya kecil. Sekarang, penonton duduk tegak lagi. Xiao Situ mengalahkan biografi sejati pertama, mengalahkan putra Dewa Huasan, dan jika dia memenangkan Dewi Huasan lagi, dia akan benar-benar bulat. Klik sampai akhir. Diiringi oleh kata-kata King Ling, Dewi Huasan mendarat di platform pertempuran dengan ringan, tersenyum seperti bunga, matanya yang jernih dan indah cukup bersih, dan dia berevolusi menjadi Dao Yun. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen memutar lehernya. Dia tidak memiliki kebiasaan memukuli wanita,
tetapi dia tidak tahu bagaimana bersimpati kepada wanita. Dia bukan istrinya, jadi dia merasa kasihan pada seseorang. Kalau tidak, Dewi Huasan tersenyum, menutup matanya sedikit, dan membukanya lagi di saat berikutnya. Pada saat ini, ekspresi Ye Chen menjadi tumpul di tempat, dan matanya kosong, seolah-olah dia telah menjadi boneka. Melihat wajahnya, tidak ada jejak emosi manusia. Di sisi berlawanan, Dewi Huasan tidak jauh lebih baik, sikapnya sama dengan Ye Chen. Situasi pertempuran sangat dramatis, dialog sederhana, yang satu tampak seperti pahatan es, dan yang lainnya tampak seperti patung batu. Satu di timur platform pertempuran, dan yang lainnya di barat platform pertempuran sangat aneh. Ini. Master Tai mengangkat alisnya, tidak tahu apa yang terjadi. Belum lagi dia, para murid dari seluruh dunia juga bingung. Damang Wuji. Master Tao Di Yuan menyipitkan matanya sedikit, penglihatannya cukup tinggi, dan dia sudah melihat petunjuknya, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Gadis baik, kamu masih berani menggunakan metode peri ini. Dia bukan satu-satunya yang melihat petunjuk itu, sudut bibirnya ditarik lurus saat melihatnya. Aku tidak bergerak lagi. Lebih banyak orang menggaruk-garuk kepala. Kata-kata ini sangat efektif, tepat setelah jatuh, saya melihat Dewi Huasan bergerak, selangkah terhuyung-huyung. Pada saat yang sama, Ye Chen di seberang juga bergerak, bergoyang, dan hampir jatuh. Kamu berbicara omong kosong. Dewi Huasan membuka mulutnya dan memarahi. Tentu saja, memang benar kata-kata itu keluar dari mulutnya, tapi itu adalah suara Ye Chen. Ya, itu adalah suara Ye Chen. Lebih tepatnya, roh primordialnya ada di tubuh Dewi Huasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di sisi berlawanan, Ye Chen tertegun, berbicara dengan suara wanita. Jelas, jiwa Dewi Huasan ada di tubuh Ye Dasao. Gunakan sebelum kamu memahaminya. Apakah kamu berani bermain dengan metode rahasia seperti itu? Jangan ribut, biarkan aku memikirkannya. Namamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi seorang dewi. Roh batu kecil, seorang Dewi Huasan, sambil mengganggu satu sama lain, tidak berkelahi, tetapi membiarkan pertengkaran itu pergi. Setiap kali seseorang berbicara, mata penonton akan bergerak, lihat ini, lalu lihat itu, kedua orang ini sepertinya telah berganti tubuh. Ini benar-benar sebuah drama. Peri Huasan dan orang asli Huasan di puncak Qian Kun memiliki ekspresi yang aneh, dan mereka terlihat sangat nyata. Melihat postur ini, saya tidak dapat mengubahnya kembali. Sejak saat itu, apa yang seharusnya menjadi pertempuran yang menakjubkan berubah menjadi pertempuran verbal pada saat ini. Para murid yang tidak tahu mengapa masih tetap tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa plotnya. Episode 2590 Konspirasi Istana Bawah Tanah. Huasan ditutup dengan atap, dan ada banyak figur, dan gaya lukisannya cukup sentimental. Wajah Ye Chen menjadi hitam, dia tertangkap basah oleh manipulasi Dewi Huasan. Ayo bertarung. Bukannya Anda tidak diizinkan menggunakan teknik Dream Dao Immortal, tetapi Anda harus menggunakannya setelah Anda memahaminya. Kamu hanya setengah buruk, kamu jauh di belakang istriku, jika kamu benar-benar ingin melawannya, kamu akan menjadi sampah dalam sekejap. Di seberang, Dewi Huasan merasa malu dan bingung. Setelah 3 tahun pencerahan, dia pikir dia telah memahami janji mimpi besar, dan itu juga telah terdaftar sebagai kartu haulnya, yang dicadangkan untuk berurusan dengan Huasan Senzi, dan dia ingin memukau semua orang dalam 5 pertempuran gunung. Siapa yang mengira bahwa teknik abadi Dao mimpi yang dia pikir telah dia pahami sepenuhnya akan memberinya kejutan seperti itu, tetapi tidak ada serangan balik, tetapi dia secara tidak sengaja mengubah tubuh fisiknya, dan dia tidak dapat mengubahnya kembali. Sejak dia ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengannya sejak berlatih Taoisme. Sebelum menggunakan metode ini, tidak pernah ada perubahan seperti itu. Dewi Huasan bergumam pada dirinya sendiri, tidak tahu apa yang salah. Tidak hanya Ye Chen, tetapi bahkan dia lengah. Menarik. Tai Bai menggosok dagunya, menatap Ye Chen, menatap Dewi Huasan. Pertarungan ini jauh lebih seru dari yang sebelumnya dengan Dewi Huasan. Taois Di Yuan menggosok alisnya, pertempuran 5 gunung suci akan segera datang. Salah satu putra dan dewi yang mewakilinya di Huasan dipukuli hingga lumpuh, dan yang lainnya diubah menjadi tubuh. Mereka tidak lagi berada di puncaknya. Kekuatan mereka sangat berkurang. Diskusi terlalu omong kosong. Mengapa kamu mengubah tubuhmu? Plot macam apa ini? Pasti Dewi memindahkan hukum terlarang, dan beberapa perubahan yang tidak diketahui terjadi. Ini sangat segar.
Di tengah diskusi, Ye Chen dan Dewi Huasan masih bekerja keras, berusaha keluar dari tubuh mereka. Namun, mereka semua meremehkan janji mimpi besar, terikat oleh kekuatan misterius dalam kegelapan, roh primordial tidak dapat lepas dari tubuh fisik, atau dengan kata lain terjebak dalam tubuh fisik. Datanglah ke puncak Qiankun. Kata-kata berkabut datang dari Master Huasan. Mendengar ini, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk menjadi gila, dan berjalan langsung ke puncak gunung. Perlu disebutkan bahwa punggungnya masih sangat indah. Dewi Huasan menderita batuk kering, dan dia juga terhuyung-huyung, tetapi postur berjalannya agak keibuan, dan dia merasa tidak nyaman di sekujur tubuh, terutama tongkat di bagian bawah tubuhnya. Pertunjukannya sudah selesai. Hua yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di masa depan, saya akan pergi ke puncak Qian lebih sering. Beberapa murid sejati yang tidak dapat diandalkan menyentuh dagu mereka dengan penuh arti. Jika mereka tidak dapat kembali ke tubuh fisik mereka, mereka harus mempelajari Ye Chen dengan hati-hati. Akurat dikatakan untuk mempelajari tubuh fisik Dewi Huasan. Feng Tiantai benar-benar tempat yang ajaib. Terlalu banyak murid yang menghela nafas, salah satu dewa dan Dewi Huasan cacat, dan yang lainnya memiliki tubuh baru. Ada kejutan yang tak ada habisnya. Kamu Huasan mungkin sangat malu dengan pertempuran 5 gunung suci ini. Pendeta Taiyi membelai janggutnya dan berusaha untuk tidak tertawa. Dia mengatakan ini kepada pendeta Di Yuan. Penatua Taois masih menggosok alisnya. Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti akan sangat memalukan. Menurut keadaan putra dewa dan dewi saat ini, tidak heran mereka dapat memenangkan pertempuran. Siapapun yang dapat membuat pertempuran adalah seorang orang biasa. Di sini, Ye Chen dan Sang Dewi telah mendarat di puncak Qiankun satu demi satu. Ye Chen baik-baik saja, dia memiliki pengalaman berganti tubuh dengan wanita, tetapi itu adalah Dewi Huasan, yang wajahnya benar-benar merah, dan ini adalah pertama kalinya dia mengambil alih tubuh seorang pria. Sudah kubilang sebelumnya, jangan gunakan seni peri itu lagi, tapi aku tidak mendengarkan. Peri Huasan terkekeh, dan mengelilingi Ye Chen dan Dewi Huasan. Plot tubuh daging juga tidak pernah terdengar olehnya. Bisakah roh primordial keluar dari tubuh? Kata orang asli Huasan dengan santai. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan Dewi Huasan juga menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa keluar dari tubuhnya, mengapa tidak mengatakan omong kosong ini? Orang asli Huasan mengulurkan 5 jarinya dan mencondongkan tubuh ke arah Dewi Huasan. Dia ingin menggunakan kekuatan gaibnya yang besar untuk menangkap jiwa Ye Chen. Selama jiwa keluar dari tubuh, sisanya mudah dikatakan. Sayang sekali dia tidak berhasil, dia harus melakukannya dengan caranya sendiri, itu karena mimpi besar Wuji Taisunao. Kepala sekolah bingung, jadi Ye Chen hanya duduk di sana. Di puncak Qiankun, ia jatuh ke dalam ketenangan, Sang Dewi berdiri dengan tenang, Huasan yang abadi hanya mengelus janggutnya dengan tenang, dan peri Huasan juga berpikir keras, ingin menemukan cara untuk menyelamatkannya. Di kaki gunung, banyak murid dan tetua berkumpul, melihat ke atas, ingin naik untuk melihat-lihat, tetapi ternyata kepala sekolah telah membuka penghalang, tidak ada yang bisa masuk tanpa perintahnya. Setelah sekian lama, dunia manusia yang berkumpul perlahan bubar, mendesah tanpa henti. Di kedalaman Gunung Hua, di istana bawah tanah yang megah, putra Dewa Gunung Hua berbaring dengan tenang di atas ranjang batu. Ye Chen dipukul terlalu keras dengan tongkat, dan belum bangun dari koma. Masih ada tatapan ganas di wajahnya, memantulkan cahaya bulan yang redup, seperti setan, seseorang mengalami mimpi buruk, dan juga ingin membawa orang luar untuk menderita bersama, dan orang luar ini merujuk pada Ye Chen. Lingkungan tempat tidur batu penuh dengan sosok manusia, semuanya abadi, dengan janggut putih berkibar, dan lebih dari 60% tetua Huasan semuanya adalah tetua, dan mereka termasuk faksi yang menentang orang yang sebenarnya. Dari Huasan, wajah mereka sangat jelek. Siapa sangka anak dewa yang telah mereka kembangkan dengan hati-hati dikalahkan oleh orang suci kecil yang baru dipromosikan, dan senjata kelahiran mereka dihancurkan dapat memaksa istana untuk membiarkan kepala sekolah turun tahta. Dapat dikatakan bahwa kemunculan Ye Chen merusak rencana mereka. Dia harus mati. Seorang penatua tertinggi mendengus dingin, matanya memancarkan rasa dingin. Lebih baik membunuhnya, kata tetua ragu-ragu. Jangan lakukan apapun di Huasan, kata seorang tetua berambut merah dengan tenang. Tampaknya senioritasnya tidak rendah. Dia bahkan tidak membuka matanya ketika berbicara, tetapi dia duduk dengan kokoh di Gunung Tai. Tidak ada perlu kembali setelah meninggalkan Gunung Hua.
Jika kamu tidak melakukannya, kamu bahkan dapat melakukannya dengan kepala sekolah. Semuanya akan baik-baik saja. Dari surga dan akan membantu kami. Ambil huasan lagi. Di malam yang sunyi, di istana bawah tanah yang gelap, konspirasi untuk merebut tahta sudah direncanakan. Wajah murung itu lebih menakutkan daripada ekspresi putra dewa Huasan. Dia akan memicu badai berdarah, merombak garis keturunan Huasan, dan hapus telapak tangan. Ajarkan, bantu anak dewa untuk naik. Tuan Huasan tidak tahu tentang masalah ini, jadi dia masih mengelus janggutnya, memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Bagaimana kamu bisa mengubah tubuhmu secara misterius? Dewi Huasan duduk di satu sisi, memegangi lututnya dengan tangannya, dan dia tidak sepenuhnya memahami perubahan itu, dia bergumam dari awal sampai akhir. Ketika saya pergi menemui Ye Chen, saya merasa sedikit tidak tahu malu, saya selalu menyentuh tubuh saya sendiri secara tidak sengaja, dan saya sangat menikmatinya. Saya memberikan perhatian khusus pada 2 roti kukus besar di bagian dada, yang halus dan lembut. Kecuali untuk anak ukuran kecil, rasanya masih enak. Setiap saat, mata indah sang dewi akan terangsang, dan wajahnya akan semakin merah. Jika matanya bisa membunuh, Ye Chen pasti sudah minum sup mengpo di depan jembatan Naihe. Ye Chen menderita batuk kering, selalu menatap langit berbintang yang tak terbatas, mengerutkan bibirnya terus-menerus. Aku sangat sopan, kaulah yang mencari kegembiraan, hanya ukuranmu, menantu perempuanku dapat menghancurkanmu hanya dengan satu, menganggur-menganggur, sentuh apa yang salah. Sang Dewi sangat marah, dan untuk beberapa saat, dia benar-benar ingin mencabut pedangnya, memotong adik laki-laki Ye Chen, dan mencari tempat untuk menguburkannya dengan benar. Belum lagi, dia benar-benar mengeluarkannya, lalu menatap Ye Chen dengan tatapan kanibal, seolah berkata, jika kamu berani menyentuh sembarangan, penismu akan dipotong. Ye Chen tidak ragu-ragu, mengeluarkan jarum Ding Haisen, dan menatap Dewi dengan sedikit menawan, dengan kalimat yang terukir jelas di matanya, percaya atau tidak, aku memecahkannya untukmu. Keduanya memiliki bau mesiu yang kuat, dan Peri Huasan tidak bisa menahan tawa. Kedua lelaki kecil ini adalah teman yang sangat bahagia. Sekilas, mereka benar-benar pasangan yang cocok. Belum lagi dia, bahkan Huasan yang asli berpikir demikian. Apa yang dipikirkan oleh 2 makhluk abadi yang agung saat ini bukanlah bagaimana mengembalikan kedua jiwa ke posisi mereka, tetapi peristiwa seumur hidup dari keduanya. Di tempat tidur, saya bisa memegang bayi di tahun mendatang. Ada tindakan balasan. Susi memperhatikan bahwa mata kedua lelaki tua itu tidak normal, dan Ye Chen mau tidak mau bertanya, apakah masih ada bencana antara surga dan manusia? Jangan biarkan omong kosong ini pergi. Immortal Huasan mengeluarkan batuk kering, dan melanjutkan postur seniornya, tidak mungkin. Dalam 3 hari ini, biasakan tubuh ini secepat mungkin. Peri Huasan memandang Dewi, dan implikasinya jelas dia ingin mewakili Huasan dalam pertempuran, dan Ye Chen tidak dapat diizinkan untuk bertarung atas namanya tanah abadi. Feng Chan tidak memiliki batas untuk ditekan, Ye Chen, seorang suci kecil, tidak dapat melawan Kaisar Zun. Sang Dewi menarik napas dalam-dalam, tetapi juga tak berdaya. Setelah 3 tahun mundur, basis kultivasinya dan Dao Yun sama-sama rajin, dan dia pikir dia bisa memenangkan kejayaan untuk Huasan dalam pertempuran seni bela diri. Siapa sangka perubahan seperti itu tidak akan datang dari tubuh fisiknya. Jika Anda pikirkan tentang itu, Anda akan gagal total. Dia akan kalah, tidak ada keraguan tentang itu, dan Putra Dewa juga akan kalah, juga tidak ada keraguan tentang itu. Kali ini pertarungan 5 gunung suci, faksi Huasannya pasti akan malu. Memikirkan hal ini, dia memelototi Ye Chen lagi, semua karena batu kecil ini. Dipindai olehnya seperti ini lagi, Ye Chen menolak melakukannya, bagaimana saya bisa menyalahkan saya? Mengetahui bahwa pertempuran 5 gunung suci akan segera datang, kalian berdua harus jujur. Anda baru saja datang kepada saya untuk mencari kegembiraan, Putra Dewa Anda benar-benar berbakat, Anda berani membunuh saya, Anda juga luar biasa, dalam hal kekuatan tempur, Anda tidak terlalu baik, tetapi Anda benar-benar menggali lubang yang bagus. Ayo kembali dulu. Tuan Huasan menjentikkan tangannya. Ye Chen melompat dan langsung menuju puncak Qian. Kedua tangan itu masih tidak jujur. Dan menyentuh secara acak. Dewi Huasan sangat marah dan mengejarnya, memperingatkan dan mengancam sepanjang jalan. Pertandingan yang bagus. Immortal Huasan dan Peri di belakangnya mengucapkan 2 kata ini bersamaan. Sayang sekali. Kedua lelaki kecil itu tidak menelepon.
Melihat keduanya pergi, Tuan Huasan juga menggosok alisnya. Benar-benar tidak terduga bahwa insiden ini terjadi pada saat yang kritis. Dia, kepala sekolah Huasan, ditakdirkan untuk diejek karena pertarungan antara 5 gunung suci ini. Dia menghancurkan 2 jenderal Huasan. Lebih baik mengirim pesan dan mundur dari pertarungan 5 gunung suci, kata peri Huasan dengan lembut. Orang yang sebenarnya menggelengkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, tidak ada alasan untuk melanggar aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Kemenangan atau kekalahan adalah hal biasa dalam urusan militer. Faksi Huasan saya masih bisa kalah.